إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutnya. Masih dalam surah Ar-Ra'd, sekarang ayat ke-36. Ala hadhihi niyyah kulna salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini menceritakan bagaimana respon sikap ahlul kitab, arti sebagian dari ahlul kitab yang mana mereka sudah mengetahui akan adanya nabi yang terakhir, seperti ciri-cirinya mereka mengetahui seperti itu. Mereka mengenal ciri-cirinya dan mereka menantikan kedatangan nabi terakhir tersebut. Allah Subhanahu wa taala menerangkan walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Arti bergembira dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Tapi wa minal ahzabi may yunkiru ba'dah. Tapi di antara golongan-golongan itu orang-orang, ya artinya orang Yahudi dan Nasrani, ada Al-Ahzab diartikan di sini ya orang-orang yang bersekutu, ya sama seperti orang-orang yang bersekutu dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang kufar Quraisy ataupun orang Yahudinya maupun orang munafiknya yang memerangi Nabi kita Muhammad SAW di perang Khandaq, ya, itu juga disebut ya, Ahzab, ya, perang Ahzab. Ya. Dan di sini Allah sebutkan wa minal ahzabi may yunkiru ba'dha. Dan di antara orang Yahudi dan Nasrani, ya, yang Allah sebutkan di sini sebagai sekutu, orang-orang yang bersekutu, may yunkiru ba'dha, ada yang mengingkari sebagiannya. Ya.
sebagian dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, ini unik di sini tadi disebutkan alladzina atainahumul kitab. Sebenarnya kan orang Yahudi dan Nasrani mereka adalah juga yang orang yang diberikan kepada mereka Alkitab. Tapi Allah sebutkan di sini mereka karena mengingkari Al-Qur'an, mereka tidak digabungkan dengan walladzina atainahumul kitab karena mereka mengingkari sebagian apa yang di dalam Alkitab tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, "Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih." Katakanlah ya Rasulullah, sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Hanya kepadanya aku menyeru manusia, wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Itu apa kira-kira gambaran dari ayat 36 dari surat Ar-Ra'd. Sekarang kita baca tafsirnya. At-tafsir, al-mu'minuna wal ahzab. Orang-orang mukmin dan al-ahzab. Asyarat hadhihi al-ayah ila radd al-fi'l al-mutafawit lin-nas fi muqabil nuzul al-ayat al-Qur'aniyah. Ayat ini mengisyaratkan pada respon raddul fi'il atau respon yang berbeda-beda bagi manusia di dalam menghadapi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Fal afradul ladzina yabhatsuna 'anil haqiqah. Orang-orang yang memang mereka ingin mencari kebenaran. Ya, biasanya orang-orang yang ingin mencari kebenaran itu adalah orang-orang yang ada bibit-bibit ketakwaan di dalam hatinya. Kalau dia mau mencari kebenaran, itulah orang yang akan diberikan atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencari kebenaran itu yafrahuna bima unzila 'alar rasul. Mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepada Rasul. Nah, ini ada responnya dengan apa yang diturunkan kepada Rasul. Nah, kalau mereka memang ingin mencari kebenaran, mereka responnya adalah bergembira, senang dengan apa yang diturunkan Rasul, karena yang mereka cari selama ini dari kebenaran ternyata ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah al-haq. Bainamal mu'anidina yakhalifuna dzalik. Sementara mereka yang menentang, ya, mereka bersikap berbeda dari itu. Mereka tidak senang dengan apa yang diturunkan dengan Al-Quran, dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik." Innal wasfa bi'atainahumul kitab isyaratun ila al-yahud wan nasara wa amsalihim mimman lahum kitabun samawiyun. Sungguhnya pensifatan dengan kata atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, maksudnya kitab samawi ini adalah mengisyaratkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang seperti mereka, ya, artinya yang pernah mendapatkan kitab samawi. Mimman lahum kitabun samawi, ya, orang-orang yang mendapatkan kitab samawi. Wa qad dzakarahumul Qur'an fi mawatin katsirah, dan Allah telah menyebutkan mereka di dalam Al-Quran di banyak tempat. فَكَانَ الْأَشْخَاصُ الطَّالِبُونَ لِلْحَقِّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَأَمْثَالِهِمْ يَفْرَحُونَ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَاتِ عَلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Maka orang-orang individu yang benar-benar mencari kebenaran, baik dari orang-orang Yahudi maupun Nasrani, dan orang yang seperti mereka gembira. Bergembira dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum kanu min jihatin yarawnaha mutabiqatan, ya, lima
fi aydihim minal alamat. Karena mereka dari satu sisi melihat apa yang Allah turunkan kepada Nabi daripada ayat-ayat Al-Quran itu mutabiqah, sesuai ya dengan apa yang lima fi aydihim minal alamat, dengan apa yang ada pada mereka dari alamat-alamat Nabi terakhir tersebut. Wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, kana sababan li hurriyatihim wa najatihim min syarril khurafat wa min ulama'il yahudi wal masihiyyati alladzina kanu yasta'bidunahum. Dari sisi lain, dengan diturunkannya Al-Quran, itu menjadi sebab ya terbebasnya mereka, ya, dan selamatnya mereka dari kejahatan khurafat-khurafat dan dari kejahatan ulama-ulama baik dari Yahudi dan Masehi Arab, ya, yang mana mereka itu yasta'bidunahum, memperbudak mereka. Memperbudak bukan hanya bukan artinya fisik mereka, tapi bagaimana memperbudak akal mereka, dibodoh-bodohin. Al-Quran itu datang mencerdaskan manusia, membuat akal mereka terbuka, terbebas dari belenggu-belenggu khurafat, dari belenggu-belenggu doktrin, dari belenggu-belenggu pembodohan. Makanya banyak orang nggak mau menerangkan Al-Quran, ya. Baru ustaz-ustaz yang mau menjaga pengikutnya supaya jangan kabur, biasanya nggak mau terangkan Al-Quran seperti itu. Pokoknya dikasih doktrin seperti itu. Ya, ntar kalau diajarkan Al-Quran cerdas, akhirnya takut dia tersaingi atau takut nggak jadi pengikutnya lagi. Padahal ya, kita semua diperintahkan untuk menyeru kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Dan sini juga ya, qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u. Hanya kepada Allah kita menyuruh. Kita menyuruh orang untuk taat kepada Allah, bukan untuk taat kepada kita. Ya, ad'u ilallah. Nah ini ya, Al-Quran ketika turun membuka cakrawala mereka, membebaskan mereka dari khurafat-khurafat yang sering dilontarkan oleh ulama-ulama Yahudi dan Masih. Bahkan sampai Allah sifati mereka itu ya, karena sudah didoktrin, sudah dicocokoki berbagai khurafat, sehingga mereka patuhi para ulama tersebut, sampai digambarkan oleh Al-Quran bagaimana mereka itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Nah ini ya, alladzina kanu yasta'bidunahum wa kanu mahrumina min hurriyatil fikri wat takamulil insani. Mereka dihalangi ya, sebelumnya itu mereka dihalangi waktu didoktrin oleh para ulama Yahud wal Masihiyah dulunya. Mereka dihalangi dari kebebasan berpikir dan bagaimana menuju kesempurnaan kemanusiaan seperti itu. Manusia ini Allah ciptakan terus berkembang menuju kesempurnaannya, kesempurnaan sebagai manusia seperti itu. Nah kalau orang terus pikirannya dibelenggu, nggak bisa seperti itu. Nah, Al-Quran ya, membuka belenggu-belenggu tersebut, mengajarkan manusia supaya menjadi cerdas. Wa amma ma qalahu ba'dul mufassirin. Nah, ini sekarang mu'allif menerangkan pendapat sebagian mufassir dari kalimat wa alladzina atainahumul kitab. Wa amma ma qalahu ba'dul mufassirin al-kibar min anna al-maqsud min alladzina atainahumul kitab hum ashabun nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ba'idun jiddan. Adapun apa yang dikatakan oleh sebagian mufassir besar ya, bahwasanya yang dimaksud alladzina atainahumul kitab, ya orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, maksudnya itu adalah para sahabat Nabi.
Ini jauh sekali ya pendapat ini. Li'anna hadzal wasfa laisa ma'hudan bin nisbati lil muslimin. Karena sifat ini yang kalimat alladzina atainahumul kitab ini bukan dimaksudkan ya dihubungkan dengan kaum muslimin. Bil idafati ila dzalika fa innaha ghairu muwafiqatin ma'a jumlati bima unzila ilaik. Ya, di samping itu ya, kalau dikatakan ini alladzina atainahumul kitab ini adalah orang muslim ya enggak selaras dengan kalimat bima unzila ilaika dengan apa yang diturunkan kepada engkau yaitu daripada Al-Qur'an. Tapi maksudnya adalah yaitu ya sebagian ahli kitab seperti itu. Ya. Kita ingat selalu bagaimana Al-Qur'an itu tidak mengeneralisir semua ahli kitab itu enggak percaya kepada Nabi. Banyak ahli kitab yang beriman kepada Nabi ya dan bahkan menantikan ya kedatangan Nabi tersebut. Jadi berikutnya wabima anna surah, begitu juga mu'allif melanjutkan wabima anna surat ar-ra'di makkiyah fahiya ghairu mutanafiyatin lima qulnahu anifan. Ya, walaupun surah Ar-Ra'd ini adalah surah makkiyah ya, tetap hal itu tidak kontradiksi, tidak bertentangan dengan apa yang saya katakan tadi ya, bahwasanya alladzina atainahumul kitab itu maksudnya memang adalah orang-orang yang diberikan Alkitab minal Yahud wan Nasara. Ma'an al-markaz al-asli lil Yahudi fil jaziratil arabiyyati kana al-Madinah wa Khaybar. Ya. Walaupun kan markas yang asli dari orang Yahudi ya di Jazirah Arab itu dulunya adalah mereka bertempat di Madinah dan di Khaybar. Wal markazul asli lil masihiyin huwa Najran wa amthalu. Ya. Dan markas yang asli bagi orang-orang Masihi pada waktu itu adalah di Najran ya, dan tempat-tempat seperti itu. Walakinnahum kanu yataraddaduna ala Makkah. Ya, akan tetapi walaupun mereka ya bermarkas di Madinah, orang-orang Yahudi di Khaybar, mereka sering ke Mekah, mondar-mandir ke Mekah. Ya, dan juga yang di Najran juga seperti itu. Wa yakisuna afkarahum wa mu'taqadatihim. Mereka pun merefleksikan pemikiran-pemikiran mereka terangkan ya kepada orang-orang penduduk di sana seperti itu. Walihada sabab kana ahlu Makkah ya'rifuna alamati akhir nabiyyin mursal ya wa kanu yantadhirunahu. Oleh sebab ini konon penduduk Makkah pun mengenal alamat nabi yang terakhir yang akan diutus dan mereka menantikannya. Nah di sini mu'allif menunjukkan mengisyaratkan tentang kisah Waraqah bin Nawfal ya wa amsalihha ma'rufah. Kisah Waraqah bin Nawfal seorang ahli kitab ya yang menantikan kedatangan nabi terakhirnya. Dan Waraqah bin Nawfal ini ada di Mekah seperti itu. Jadi walaupun tidak banyak ya, tapi mereka sering datang ke Mekah karena Mekah juga kan ada tempat berkumpulnya banyak orang mau bisnis di sana, jual beli di sana. Ya, ada orang juga yang yang orang-orang hati juga yang beribadah di Mekah ya, sesuai dengan apa yang mereka dapat dari nenek moyang mereka seperti itu. Wa hunaka syawahidun li hadzal mawdu' fi ayatin ukhra min al-Qur'anil Karim wallati kana yufrihul mu'minin min ahlil kitab inda nuzulil ayah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, jadi ini secara faktual tadi diterangkan oleh mu'allif ya, tapi juga bukan itu saja. Di sana terdapat syawahid, artinya terdapat bukti-bukti yang lain lihadal maudhu terhadap masalah ini di ayat yang lain dalam Al-Quran.
wallati kana yufrihul mu'minin min ahlil kitab wallati kana, atau kalau yafrahu atau mu'minun ya. Atau yufrihul mu'minin min ahlil kitab inda nuzul ayah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada bukti lain, syawahid yang lain tentang masalah ini di dalam ayat Al-Qur'an. Jadi kita ingat ya selalu menjadi prinsip kita, ayat Quran itu ya, akan ditafsirkan oleh ayat yang lain. Inilah yang penafsiran yang paling sahih ya, karena Al-Qur'an diterangkan oleh Al-Qur'an juga ya. Yaitu di dalam ayat 52, famathanal ayah 52 min suratul Qasas taqul. Ayat 52 dari surat Al-Qasas mengatakan, alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Ya, orang-orang yang kami berikan Alkitab, ya, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab min qablihi, sebelum Al-Qur'an. Ini lebih jelas kalimatnya, ya, karena di sini ada disebutkan min qablihi, ay min qabli nuzulil Qur'an. Nah, yang dimaksud dengan atainahumul kitab berarti ya orang yang diberikan kitab-kitab sebelumnya, yaitu al-Yahud wan Nasara. Hum bihi yu'minun. Mereka beriman dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, ini ayat walladzina atainahumul kitab yafrahuna bima unzila ilaika, ini sejalan dengan ayat ini. Lihat, Al-Qur'an diterangkan oleh ayat Qur'an yang lain. Inilah yang pendapat yang makna yang paling tepat, karena inilah yang diterangkan oleh Al-Qur'an. Inilah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat di atas melanjutkan wa minal ahzabi may yunkiru ba'dha. Dan di antara ya, para sekutu, ya, kelompok-kelompok yang bersekutu dalam kekafiran, ya, mereka mengingkari sebagiannya. Al-maqsudu min hadhil majmu'ah hiya nafsu jama'atil yahud wan nasara. Yang dimaksud dari kelompok ini juga adalah kelompok Yahudi dan Nasrani. Alladzina ghalabahum at-ta'assub at-ta'ifi wa amthaluh. Yaitu mereka-mereka yang sudah ya dihinggapi oleh atau dikuasai oleh kefanatikan kelompok. Ini bahaya sekali kefanatikan kelompok ini. Ya. Orang kalau inilah yang disebut ya, orang kalau bergabung dalam satu organisasi, ya, dalam satu madhab, dalam satu kelompok, dalam satu kumpulan, itu hal-hal yang wajar. Ya, mereka disatukan oleh misalnya sama-sama bakatnya, sama-sama keahliannya mereka, kemudian berserikat, ya, berkumpul, kemudian membuat satu organisasi karena sama-sama ya, dalam keahliannya. Ada persatuan dokter, ada persatuan insinyur, ya, karena kan sama-sama profesinya. Atau sama-sama ya, misalnya madhabnya. Atau sama-sama misalnya sukunya begitu, ya, sama-sama sukunya, sama-sama rasnya berkumpul, itu hal-hal yang wajar, ya. Firman Allah, qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Rasulullah, setiap orang itu akan bekerja, beraktivitas sesuai dengan pembawaannya. Ya, dia kalau bekerja bareng dengan orang yang seirama itu nyaman. Tapi kalau bekerja dengan orang yang tidak seirama dengan dia, sevicious dengan dia, selalu nanti ada ketidakcocokan seperti itu. Oleh karena itu Allah
berfirman, "Qul," katakan ya Rasulullah, "kullun ya'malu ala syakilati." Setiap orang itu bekerja sesuai dengan pembawaannya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keahliannya. Warabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Nanti Allah lah yang Tuhan kalian lah yang tahu siapa orang yang paling mendapatkan petunjuk di dalam jalannya. Mana di antara mereka yang terbaik, Allah paling tahu. Ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana hal yang wajar, ya, ada kelompok-kelompok, ada apa dalam organisasi-organisasi seperti itu. Tapi organisasi, kelompok ataupun madhab atau apa, itu hanya sifatnya seperti tadi, yaitu seperti apa misalnya lembaga yang menyatukan mereka ya, dalam suatu aktivitas seperti itu, atau boleh dibilang ini hanya sebagai kendaraan, jangan dijadikan tujuan seperti itu. Kalau itu jadi tujuan, nah itu yang salah. Nah, contohnya yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kota Mekah, pada saat itu Rasulullah membawa sekitar 12.000 kaum muslimin. Nah, masing-masing itu kelompok itu rombongan ada rayah masing-masing, ada panji masing-masing. Ada al-muhajirin, ada ansor. Di antara ansor ada rayah ya, ini Aus, ini Khazraj, seperti itu. Ya, ada panji-panjinya masing-masing. Dan ya, di dalam Al-Quran pun disebut ya, siapa kelompok muhajirin ada namanya al-muhajirin. Kelompok yang dari Madinah adalah disebut ansar. Tetap disebut seperti itu. Tapi ini semua tidak membuat mereka terpecah belah. Mereka bersatu di dalam ya, iman dan Islam. Ketika mereka misalnya ta'assub seperti yang pernah terjadi, mau bertikai antara kaum muslimin Ansar, yaitu antara Aus dan Khazraj, karena dihasut oleh orang-orang Yahudi, hampir-hampir mereka mau berperang lagi. Rasulullah marah pada saat itu. Atarji'una ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Apakah kalian mau kembali menjadi kafir dengan saling bunuh satu sama lain? Saling bunuh satu sama lain karena fanatik kelompok, Rasulullah kategorikan sebagai kafir seperti itu. Dan di dalam surah Al-Imran pun juga diterangkan seperti itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Ya. Dulunya kalian ketika bertikai satu sama lain sudah berada di jurang api neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dengan Islam. Dengan Al-Qur'an dipersatukan mereka. Jadi dari sini ya, oleh karena itu ta'assub at-ta'ifi ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kalau misalnya Imam Ja'far atau Imam Muhammad Baqir mengatakan ya, bukan ya, yang dikarenakan fanatik itu seorang mencintai ya, sukunya, mencintai bangsanya, ya, mencintai qabilahnya, itu wajar. Ya. Ya. Tapi yang kita katakan ta'assub itu, fanatik itu, yang Rasulullah SAW ya, mengatakan laisa minna man mata ala asabiyah, bukan dari golonganku orang yang mati dalam keadaan asabiyah, fanatik. Nah, fanatik maksudnya seperti apa? Nah, itu tadi Ja'far mengatakan ya, sungguhnya wajar seorang itu dia fanatik, artinya misalnya dia cinta ya, dalam hal misalnya mencintai kelompoknya, mencintai bangsanya, mencintai sukunya, itu hal yang wajar. Oh, kita kalau ke luar negeri, oh ketemu ada orang Indonesia, oh akrab, kita sama-sama dari negeri kita, ya wajar seperti itu. Tapi yang dikatakan ta'assub, fanatik itu adalah seorang
yang melihat kebaikan pada orang lain, ya, pada bukan kelompoknya dianggap itu keburukan. Sedangkan dia melihat keburukan yang ada pada kelompoknya dianggap kebaikan. Itu namanya fanatik. Ya. Ini berbahaya sekali, ya. Ini sekarang banyak orang-orang ya mengaku dai, mengaku ustadz, ya, terserang penyakit ini. Kebaikan misalnya yang dilakukan oleh orang-orang Iran, membantu orang-orang di Palestina, di Gaza, memerangi Israel, itu dianggap, tidak dilihat sebagai kebaikan. Bilang perang, dia main-main gitu. Perang dianggap main-main. Oh, lentai rudal, rudal ini itu mengenai tanah kosong. Jadi matanya jadi buta. Orang banyak di antara ya mengaku ustadz, mengaku dai, matanya buta. Nggak digunakan itu akalnya. Ya. Ini yang Allah ceritakan nanti, faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Banyak orang buta tapi memiliki hati yang bersih, mau mendengarkan kebenaran, mengikuti kebenaran. Oh, bahkan mereka di antara mereka banyak yang menjadi dai-dai hafiz Quran, buta fisik. Tapi yang bahaya ini buta hati. Nggak mau melihat kebenaran. Itu kalau kebenaran, kalau yang bukan kelompoknya dibilang itu keburukan. Itu main-main. Perjuangan dianggap main-main. Sampai terbunuh pemimpinnya. Iran terbunuh, masih dianggap main-main. Ini kan kebutaan dan kebodohan yang sangat-sangat bodoh. Nah, inilah yang Allah katakan, faman kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang di dunianya buta seperti itu, di akhirat lebih buta dan dia adalah tersesat jalan. Nah, ini juga diantara kembali kepada keterangan mu'allif, yang dimaksud dengan ahzab di sini juga adalah hadhil majmu'ah min hadhil majmu'ah huwa nafsu jama'atil yahud wa nasara. Itu juga sama kelompok Yahudi dan Nasrani juga, alladzina ghalabahumut ta'assubut ta'ifi, yaitu mereka yang sudah dikuasai ya oleh kefanatikan kelompok wa amsali dan fanatik yang lain-lain. Ya, ada juga karena kepentingan duniawi dan seterusnya. Walidzalika lam yu'abbirul Qur'anul Karim anhum bi ahlil kitab. Oleh karena itu Allah enggak menyebutkan mereka ya dengan ahlul kitab. Di sini di dalam ayat ini enggak disebutkan dengan al-ahzab. Li'annahum lam yattabi'u kutubahumus samawi. Karena mereka enggak mengikuti kitab samawi mereka. Bal kanu fil haqiqati ahzaban wa kutalan tabi'ina li khuttihimul hizbi. Li khuttihimul hizbi. Tapi mereka sebenarnya ya adalah kelompok-kelompok ya wa kutalan, ini jamak dari kutlah ya, sekumpulan orang atau gerombolan-gerombolan tabi'ina li khuttihimul hizbi, yang hanya mengikuti garis partai mereka, garis kelompok mereka. Wa hadhil jamaah kanat tunkiru kulla ma khalafa mailahum wa lam yutabiq ahwa'ahum. Kelompok yang seperti ini adalah kelompok yang selalu mengingkari segala sesuatu yang menyalahi ya, keinginan mereka, kecenderungan mereka, ya, hawa nafsu mereka, ya, ambisi mereka. Ya, kalau itu bertentangan dengan kepentingan mereka, itu diingkari. Walam yutabiq ahwa'ahum, enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, diingkari. Atau yang akan merusak kepentingan mereka, ya, mereka ingkari seperti itu. Walaupun itu kebenaran. Ini kan namanya, ya, itu orang-orang yang fanatik dengan ta'ifah mereka. Walaupun mereka berpakaian seperti ahlul kitab, seperti itu. Ya, casing kan bisa dipakai. Ya, casing itu siapa saja bisa mengenakannya. Ya, akan tetapi hakikat
Ya, dari sikap bisa ketahuan siapa mereka sebenarnya. Ya, seperti itu. Oleh karena itu Allah yang Maha mengetahui ya tentang kondisi mereka. Allah enggak sebutkan mereka sebagai alladzina atainahumul kitab, tapi Allah sebutkan wa minal ahzabi may yunkir ba'dha. Wa yahtamilu aydan anna kalimat al-ahzab, ada kemungkinan juga ya kalimat al-ahzab di sini isyarah ilal musyrikin. Ya. Kalimat ahzab ini dimaksudkan adalah mengisyaratkan kepada orang-orang musyrik. Di anna surat al-ahzab dzakarathum bihadzal ta'bir, karena di dalam surah al-ahzab ya Allah menyebutkan dengan ungkapan ini. Wa haula'i fil haqiqati laisa lahum dinun wala madhhabun. Dan mereka itu sebenarnya tidak memiliki agama dan tidak memiliki ya madhab, bal kanu ala syakli ahzabin wa kutalin mutafarriqah. Tapi mereka adalah ya, merupakan kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan manusia yang saling bercerai-berai. Ittahadu fi mukhalafatihim lil Qur'an wal Islam. Mereka hanya bersatu ya, di dalam penentangannya kepada Al-Quran dan Al-Islam. Ya, seperti itu. Jadi mereka bersatu di dalam menentang Al-Quran dan menentang Al-Islam. Mereka bisa yang pakai pakaian tadi, jubah-jubah, atau pakaian-pakaian casing-casing atas nama Islam pun bisa bersatu kalau memerangi Al-Quran. Seperti itu. Ya. Wadakar al-allama at-Tabrasi wa ba'dun akhar minal mufassirin al-kibar an Ibn Abbas. Al-allama at-Tabrasi menukil ya, dan juga sebagian mufassir besar dari Ibn Abbas anna hadhil ayah isyarah. Anna hadhil ayat isyaratun ila musyrikin alladziina kanu yukhalifuna wasfallahi birrahman. Bahwasanya ayat ini katanya isyarat kepada kaum musyrikin yang menentang tentang sifat Allah sebagai Ar-Rahman. Ya, orang musyrik kan enggak familiar dengan kata Ar-Rahman. Ya, ketika diperintahkan idza qila budur usjudil rahman, ya, ketika dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan wa mar-rahman, apa itu Ar-Rahman, ya, anas judu, ya, lima ta'muruna wa zadahum nufura, seperti itu ya. Surah Al-Furqan ya, ayat 60. Wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa mar-rahman. Anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Seperti itu. Ini ya, menurut Ibn Abbas seperti itu ya. Wa ahlul kitab khususan al-yahud yafrahuna bihadzal wasfi ar-rahman. Sedangkan ahlul kitab ya, terutama Yahudi itu mereka senang dengan sifat ini Ar-Rahman fil ayatil Qur'aniyah, dalam ayat Al-Quran. Wa musyriki Makkah kan yaskharuna minhu bisababi adami ma'rifatihim bihi. Sedangkan orang musyrik mereka mengejek kalimat Rahman ini karena mereka enggak tahu seperti itu. Itu pendapatnya. Wa fi akhir al-ayat, di akhir ayat, ya'murullahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alla ya'taniya bihadza wa dzaka minal mukhalifin. Di akhir ayat Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak mengindahkan ya dengan ini dan itu dari para penentang tersebut. Bal yad'uhu ila tsabat al-khattil asil. Tapi ya Allah memerintahkan nabinya untuk tetap konsisten, tetap teguh pada garis yang utama, yaitu wassiratul mustaqim, garis yang lurus, haitsu yaqulu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah ya Rasulullah, sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu, ya, kepadanya lah aku menyeru, hanya kepadanya lah aku menyeru. Arti menyeru hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya lah aku kembali. Wa tilka da'watun lil muwahhidin as-sadiqin wal mu'minin ar-risaliyin ay yusallimu
amamal awamiril ilahiyah. Itulah adalah seruan bagi para orang-orang yang bertauhid, yang benar, yang jujur, yang beriman. Ar-risaliyin, arti yang mengikuti risalah nabinya. Ayyusallimu amamal awamiril ilahiyah, agar supaya mereka tunduk di hadapan perintah-perintah ilahi. Farrasulullah sallallahu alaihi wasallam kana khadi'an likulli ma unzila alaih, karena Rasulullah SAW itu senantiasa tunduk pada setiap apa yang diturunkan kepadanya. Fala ya'khudhu ma kana yuwafiqu mailahu wa yatruku ghailahu. Dia tidak mengambil apa yang hanya sesuai dengan kecenderungannya, kemudian dia meninggalkan yang lain. Tidak. Tapi semua apa yang diperintahkan Allah dipatuhi. Itulah keterangan dari ayat 36 dari surah Ar-Ra'd. Di sini ada sedikit pembahasannya. Bahthun. Al-iman wal-i'tilaful hizbi. Keimanan dan persatuan secara kelompok. Ra'ayna fil ayati kaifa anna Allah subhanahu wa ta'ala 'abbara 'anil mu'minina minal yahudi wan nasara bi ahlil kitab. Kita lihat di ayat di atas tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang beriman dari orang Yahudi kah maupun Nasrani kah, ya, dengan disebut sebagai ahlul kitab. Wa 'abbara an ulaika tabi'ina lil asabiyyah wal ahwa'i bil ahzab. Dan Allah menggambarkan mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu dan orang-orang yang fanatik, ya, asabiyah, ya, disebutkan dengan nama al-ahzab, ya, seperti itu. Dilabeli dengan nama al-ahzab. Wa hadza ghairu munhasirin fi tarikh sadril Islam. Hal ini tidak hanya terbatas hanya pada masa di awal Islam. Ya, arti kelompok-kelompok yang seperti ini. Bal inna hadha tafawuta mawjudun daiman bainal mu'minin al-haqiqiyin walladzina yadda'un al-iman. Tapi perbedaan ini senantiasa ada di antara kaum mukminin yang benar-benar mukmin dan mereka-mereka yang hanya mengaku mukmin, mengaku beriman. Alladzina yadda'un al-iman, yang hanya mengaku beriman. Ya, seperti itu. فالمؤمنون الحقيقيون يقولون بالتسليم المطلق لكل الأوامر الإلهية. Maka orang-orang yang mukmin yang hakiki, yang sebenar-benarnya mukmin, mereka akan mengatakan bitaslimil mutlaq, dengan kepasrahan yang mutlak likullil awamiril ilahiyah, bagi setiap perintah ilahi. Wala yaquluna bitab'id, dan mereka tidak mengatakan kami beriman dengan sebagian ayat ini, tapi kami enggak beriman dengan sebagian yang lain. Tidak seperti itu. Wala yaquluna bitab'id wa yaj'aluna ma ilahum tahta dzati syu'a. Dan arti mereka tidak mengatakan, ya, kami beriman sebagian, bitab'id maksudnya nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Enggak mengatakan seperti itu. Wa yaj'aluna mailahum tahta dzalika syu'a, dan mereka tidak jadikan, ya, kecondongan mereka di bawah sinar tersebut. Arti bawah semboyan tersebut maksudnya. Fahum ahlun li ayyusammihimul Qur'an, ya, ahlal kitabi wal iman. Maka mereka adalah sebenar-benarnya orang yang berhak, ya, orang yang paling layak untuk dinamai oleh Al-Quran sebagai ahlul kitab wal iman wa ahlul iman. Itu mereka-mereka yang patuh kepada semua perintah ilahi, tidak memilah-milah, ada yang diikuti, ada yang tidak diikuti, tidak seperti itu. Mereka itulah yang disebut ahlul kitab wal iman. Bainama ulaika fahum misdaqul ayah nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Sementara ada lagi di antara mereka yang mereka itu menjadi misdaqul ayah, menjadi bukti dari ayat yang Allah katakan nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Ya, di mana mereka hanya beriman dengan sebagiannya
Arti beriman dengan sebagian aturan yang sesuai dengan kepentingan mereka, sesuai dengan keinginan mereka dan kecenderungan mereka. Wa nakfuru bi'adhin, dan kami kafir dengan sebagian, yaitu karena ada ayat-ayat misalnya nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ma'nahu kullu ma tabaqa khuttahumul fikri wa mailahumus syakhsi wa ahwa'ahum yaqbalunahu. Maksudnya adalah segala sesuatu yang sejalan dengan langkah mereka dalam pemikiran mereka, dengan jalan pikiran mereka, segala sesuatu yang sesuai dengan jalan pikiran mereka, wa mailahum, dan sesuai dengan kecenderungan mereka secara pribadi, wa mailahumus syakhsi, wa ahwa'ahum, dan sesuai dengan hawa nafsu mereka, yaqbalunahu, itu diambil. Mereka terima kalau ada ayat-ayat yang sesuai dengan kepentingan mereka, kecenderungan mereka, itu diambil. Misalnya ayat-ayat, kalau ini boleh misalnya artinya mengumpulkan zakat, ini buat mereka nih, atau diboleh beristri lebih dari satu, ini sesuai dengan kecenderungan yang diterima. Tapi ketika ada yang memerintahkan untuk berjuang, berkorban, nggak sesuai, itu ditolak. Ini contohnya seperti itulah. Atau banyak di antara ahlul kitab pun seperti itu, ketika mereka maksudnya al-Yahud dan Nasara yang dijadikan arbab dan ruhban itu, yang dijadikan maksudnya arbab itu, banyak di antara mereka dulu seperti itu. Menghalalkan riba misalnya, dan menghalalkan banyak hal-hal yang di sana sesuai dengan kepentingan mereka. Nah di sini seperti itu. Nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Wa ma'anahu kullu ma tabaqa khuttahumul fikri wa mailahumus syakhsi wa ahwa'ahum yaqbaluna. Wa kullu ma khalafa manafi'ahum syakhsiyah yunkirunahu. Segala sesuatu yang enggak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka ingkari. Fahaulai laisu bimuslimin wala mu'minin. Mereka seperti itu bukanlah orang muslim maupun mukmin. Bal ahzabun wa kutalun yabhathuna an masalihim fid din. Tapi itu adalah merupakan kelompok-kelompok, persekutuan-persekutuan, gerombolan-gerombolan yang hanya mencari kemaslahatan mereka di dalam agama. Walidzalika kanu yaquluna bit-tab'idhi fi at-ta'alim al-islamiyah. Oleh karena itu mereka juga mengatakan ada pembagian-pembagian, artinya ngambil sebagian-sebagian di dalam ajaran-ajaran Islam. Yang cocok dari ajaran tersebut diambil, yang enggak cocok ditinggalkan. Inilah kira-kira keterangan dari ayat 36 dari surat Ar-Ra'd. Ilahuna insyaallah kita lanjutkan kembali kajian ayat berikutnya, ayat 37 sampai 40 di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته